Halo Om Jendra, Halo, salam Hipnocoach salam Network. Hypnocoach. Nah, hari ini kita ketemu lagi ngobrol-ngobrol karena ada pertanyaan Om dari beberapa teman-teman tentang nama anaknya Om. Nah, menurut Om Jendra kenapa Mm-mm. sih nama anak itu begitu penting Om? Dan bagaimana cara Hypnocoach Name bisa membantu memilihkan nama bayi atau nama anak Om? Oke, kenapa nama anak itu penting ya? Tentunya penting gitu kan. Kenapa kalau nggak penting ya kenapa dibikin gitu kan ya? Anaknya maksudnya. Jadi dari awal membikin aja udah penting sebetulnya. Harusnya dengan adanya keilmuan HCN ini atau hypnocoach ini kita bisa merancang agar dalangnya jadi lebih bagus dan lebih penting gitu. Nah, sangat penting karena kalau teman-teman eh, pasti punya cita-cita nanti memberikan warisan yang terbaik untuk anak-anaknya. Betul ya? Pasti ya, bro ya, bener ya? Betul. Entah itu materi atau apa-apa, pasti ada tuh. Saya pengen anak saya nanti jadi orang yang gini gitu kan. Atau saya pengen anak saya nanti berbakti, bla 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 bla. Banyak banget keinginan orang tua. Tapi di perjalanannya, anaknya jadi nakal, misalnya contoh dalam tanda kutip. Ya, Walaupun istilahnya keinginannya pingin anaknya baik tapi jadinya nakal. Nah, ini kan menimbulkan kemarahan sendiri kok gini-gini segala macam. Nah, pada saat kita memberikan warisan, sebetulnya orang tua itu cukup memberikan warisan nama yang terbaik saja. Nggak usah wow. yang lain. Nama terbaik yang selaras, karena itu sudah akan menjadikan anak Anda sebagai apa ya bahasanya, yang terbaik di bagian dirinya gitu, terbaik di bagian. Saya contohin anak-anak saya aja. Saya memberikan nama yang terbaik buat mereka dengan energi yang terbaik, dan apa yang saya dapatkan dari itu, anak saya satu gampang diatur, jarang sakit, terus punya pemikiran yang bagus, jadi bisa diajak ngobrol, enak aja, gampang disuruh, suruh ini suruh itu. Mungkin hal simpel ya, nyuruh anak mandi aja, contoh bagi yang udah punya anak. Sampai ini mulutnya ngasih tahu kan, atau main HP zaman sekarang, suruh naruh HP gampang atau susah, saya tanya tuh. Anak saya suruh sekali aja, kak mandi, taruh HP-nya, taruh sama dia gitu. Jadi gampang, nggak usah drama Korea dulu kan, apa tantrum gitu istilahnya kan, itu gampang. Apalagi contoh misalnya gini, saya ajak keluar, misalnya dia ulang tahun terus dia pingin makan sesuatu, kemudian misalnya contoh dia pingin makan sushi, terus kita bilang, wih kak, kayaknya susinya jauh nih, kita makan yang lain aja. Ya udah, gitu. Jadi gampang kan, nggak usah harus makan sushi pokoknya kan, nggak harus gitu. Kan ini aja, sate kambing aja. Ya udah deh, sate kambing aja, gitu misalnya. Yang terakhir contohnya dia pingin ke mall di Bali yang jauh gitu. Saya bilang, kak, kita ke mall ini aja, papi belum pernah ke sini. Oh ya udah, ke situ aja pi. Gitu. Padahal yang ulang tahun dia gitu, contoh gitu kan. Nah jadi gampang. Terus dia tidak ada melekatan emosi. Jadi kalau misalnya eh, dimarahin atau apa gitu, besoknya biasa-biasa aja gitu, kayak nggak dendam sama kita, nggak apa gitu, enak banget gitu. Dan secara prestasi sangat bagus. Jadi saya sebagai orang tua itu sangat apa ya bahasanya, sangat enjoy, itu sangat nyaman berdampingan dengan dia gitu. Bukan jadi kayak ucap ketemu anak kesel gitu kan, enggak gitu. Padahal kita udah capek-capek bikin kan, bener nggak bro? Capek-capek bikin nih kan. Jadi eh, enak gitu. Itu yang saya rasakan. Saya melihat beda dengan anak-anak teman-teman saya yang apa ya, memiliki nama yang dalam tanda kutip tidak sesuai dengan keilmuan HCN, itu jauh banget. Saya pernah lihat ada yang di supermarket sampai guling-guling gitu kan. Sampai anak saya ngomong gini, itu ngapain sih pi anaknya kayak gitu gitu. Sampai saya bilang ini, adik mau kayak gitu gitu. Ngapain kayak gitu katanya gitu. Nggak punya kerjaan. Oh dia bilang gitu. Dia enak. Terus yang ini, saya punya dua anak nih, kakak sama adik gitulah ke depan. Nah mereka berdua ini akur gitu, ngobrol. Mereka ngobrol, dia ngobrol kayak kita ngobrol sama temen gitu. Dia ngobrol itu, kak gini kak, dan dia mau manggil kakak ke kakaknya gitu. Ini kan susah nih. Ini aja ada hal kecil gini. Ada yang bersaudara manggil kakaknya itu namanya dipanggil, ya benar nggak? Nah, ini dia manggil kakak gitu. Terus
Kak gitu. Jadi sopan gitu, enak ya pokoknya. Susah, susah diceritakan ya. Tapi intinya hal-hal kecil itu sangat berpengaruh ke mereka. Nah ini makanya saya bilang warisan terbesar itu adalah nama. Oke, jadi warisan terbesar ya. Biasanya orang mikirin warisan tuh rumah, Oh tanah, ya, kendaraan, atau ya betul bisnis bro. gitu ya. Karena kalau namanya jelek, kita kasih duit habis bro, Oke, habis pasti. Jadi kalau kita kasih tanah yang banyak, namanya jelek, dihabisin sama dia. Ya mending kita yang habisin ya, bener nggak? ya, ya, Misalnya gini, misalnya kakeknya punya tanah, diwarisin ke bapaknya. Bapaknya mempertahankan untuk cucunya, ya kan? Berarti nanti tiba-tiba sampai di cucunya dihabisin. Berarti yang rugi siapa? Bapaknya. Mending dihabisin aja deh bapaknya, cucu urusan nantilah gitu. Tapi kalau kita kasih dia nama di sini yang bagus, ya dia bisa beli sendiri kok. Nanti anaknya bisa beli sendiri, bisa melakukan banyak hal gitulah. Istilahnya gitu. ya. Lebih mending ngasih nama yang terbaik untuk warisan daripada ngasih yang lain gitulah. Ya kalau mau, berarti saya nggak boleh ngasih duit dong. Boleh silakan. Tidak ada larangan untuk mengasih tanah, duit, mobil, apapun tidak ada. Emas, silakan. Tapi usahakan nama mereka bagus dulu, baru dikasih itu. Jadi jauh lebih lebih apa ya? Lebih bisa berkembang gitu kan. Ya, jadi nama anak ini juga mempengaruhi masa depan si anak itu sendiri ya. Betul, Apa yang sangat akan terjadi mempengaruhi. ya. Justru sebenarnya yang paling bagus diberikan nama. Sebenarnya gini lagi bro. Sebenarnya HCN ini dirancang untuk orang yang mau punya anak sebetulnya. Karena perubahan terbesar yang akan dialami pada saat anak itu diberikan nama dari kecil. Kalau kita-kita ini sebetulnya side apa ya, lapis duanya gitulah. Bukan yang urgent gitu. Yang urgent itu sebenarnya yang mengandung, mau punya anak. Nah, ini perlu nih dirancang. Sebenarnya itu sebetulnya tujuan utama HCN. Nah, tujuan saya juga itu kan sebetulnya. Kalau yang udah tua apalagi HCN itu ada batasan. Jadi di atas 65 udah tidak bisa diapa-apain ya. Tunggu aja gitu. Di atas 65. Jadi saya batasi, saya bukan tidak mau sih. Saya tidak akan merekomendasi ubah nama di atas 65. Walaupun ada, saya pernah punya pasien 68. Saya tanya, Pak, kenapa Pak? Udah 68, ubah nama. Iya, biar saya tenang aja Pak. Gitu. Ya terserah gitu. Tapi saya tidak akan bisa memberikan garansi. Karena HCN ini garansi ya, Anda pasti berubah. Oke, sampai bisa menggaransi. Luar Betul. biasa ya HCN Ya, ya Pak ya. Nah, betul. Om, emang kalau tanda-tanda nama anak itu kurang selaras tuh seperti apa Om? Apakah anaknya mudah sakit, Hmm. atau sulit fokus, atau banyak aja hambatan-hambatan yang dialami Om? Ya, kalau anak sih di atas 3 tahun pasti udah mulai kelihatan kan, bawel apa, riwah apa sih riwah lagi, eh, apa susah diatur, nggak bisa dikasih tahu, gitu-gitu gitu udah kelihatan kok dari apa namanya, dari namanya yang kurang bagus. Karena banyak banget yang saya bikin nama-nama yang dari lahir itu selalu testimoni gitu, anak saya anteng, diajak gini jarang nangis, jarang sakit, pasti testimoninya gitu. Salahnya kalau yang diberikan nama dari lahir ya. Nah bahkan ada satu kesaksian tuh cancer, cancer ya, cancer apa tumor saya lupa. Itu setelah ganti nama sembuh, itu ada kesaksian dari anak-anak gitu. Terus apa namanya, yang rewel itu yang setelah diganti nama itu jadi sembuh. Bahkan ini metode sebenarnya udah sering banget gitu. Mungkin teman-teman yang dengar video ini atau yang lihat video ini pernah gitu di sekitarnya mengalami dia sakit terus ganti nama sembuh, kan sebenarnya udah ada gitu dari zaman dulu dilakukan. Tapi masalahnya yang dulu itu mungkin apa ya, cocok-cocokan gitu. Tapi kalau sekarang kan udah ada keilmuannya, udah bisa dihitung, jadi jauh lebih mudah. Oke, menarik Om. Terima kasih, terima kasih. Siap. Nah, lalu gini Om, ada orang tua bertanya ya, apakah nama anak ini harus ngikutin nama orang tuanya gitu? Atau terpengaruh sama nama si orang tuanya gitu Om? Oke, kita bicara apa ya? Apakah harus gitu ya? Sebenarnya nggak harus sih.
nggak harus, terserah mau orang tuanya memakaikan namanya ke dia gitu kan maksudnya ya? Betul ya? Ya, maksudnya gini Om. Namanya dia kan? Maksudnya anaknya rubah nama, Heeh. orang tuanya nggak rubah nama. Oh boleh, bebas. Kalau itu Itu mah boleh. apakah mempengaruhi ke energi si anak? Lu kalau anaknya dirubah orang tuanya enggak, berarti yang sangat terpengaruh anaknya. Orang tuanya mah enggak, gitu kan. Orang anaknya yang akan berubah secara gitu. Nah, misalnya contoh gini, ada itu beberapa. Ada pasien saya misalnya dia umur 60 gitu. Dia bilang, saya kayaknya enggak perlu Pak rubah nama. Yang penting anak saya benar gitu. Dia udah dikit lagi kan, maksudnya ya nggak mungkin lah nih, maksudnya ya kita bicara dikit lagi gitu, maksudnya udah setengah abad lebih dia hidup, jadi dikit lagi itu sebenarnya. Nah yang penting itu yang misalnya dia punya anak 30 tahun gitu misalnya, itu yang lebih wajar. Ini kan seperti kayak teman-teman mendaki gunung yang mau tahu filmnya ya, yang dia dipotong itu, kalau dia nggak potong bawahnya dia ikut jatuh gitu, ya mending potong bawahnya kan gitu. Berarti daripada dia yang ubah nama, bapaknya mending anaknya gitu. Kalau misalnya kita bicara dana terbatas, tapi kalau dananya tanpa batas ya dia juga dibantu gitu. Jadi Ya, ya. lebih baik anaknya gitu. Misalkan anaknya baru lahir Om, Wah itu lebih bagus. terus anaknya dirubah namanya, tapi orang tuanya tidak mau dirubah gitu. Oh Apakah itu berpengaruh nanti sama si anaknya? Karena kan berapa? misalkan si orang tuanya tuh emosian, tapi akan berpengaruh nggak sama anaknya gitu? Nggak terpengaruh. Kalau itu nggak terpengaruh. Gini. Ini sama seperti kalau Anda emas. Kalau emas, mau taruh di kerikil, apakah kerikil berubah jadi emas? Ya, Jawabannya tidak. tidak. Kalau kerikil ditaruh di lumpur, apakah kerikil jadi lumpur? Enggak. Begitupun juga, apakah kerikil jadi emas? Kan enggak juga gitu. Jadi kalau namanya bagus, mau ditaruh di lingkungan apapun, ya, mau dicercer apapun, dia tidak akan bisa berubah. Gitu. Jadi kalau misalnya dibilang pergaulan itu merubah orang, betul, tapi sifatnya tidak permanen. Dia di pas pergaulan itu aja. Tapi kalau misalnya dia punya nama yang bagus, dia tidak akan geser. Itu udah saya punya analisanya. Ada satu seorang di Indonesia yang waktu saya nonton videonya ini sangat keren banget si bapak ini. Nggak punya apa-apa, tapi gini-gini terus bisa berprestasi segala macam. Saya udah curiga waktu nonton, ini pasti namanya 100%. Beneran, saya cek 100%. Jadi mau lingkungannya apapun, nggak punya duit, tetap dia bisa mencapai posisi puncak itu gitu. Walaupun lebih terseok-seok ya daripada yang punya segala fasilitas kan gitu. Tapi tetap, nah nama itu akan selalu menonjolkan kehebatannya di akhir gitu. Oke, wah menarik ya. Jadi emas ya akan tetap jadi emas. Betul. Ya, ya. Nah, sekarang gini Om, misalkan anaknya itu sudah usia 5 tahun lah. Orang tuanya baru sadar bahwa Ya. namanya anak ini harus dirubah gitu. Bah. Terapi apa yang perlu dilakukan si orang tua? Karena kan kalau menulis mungkin anaknya belum bisa. Nah, gimana Om? Terapi. Ganti akte. Nggak usah diterapi, ganti akte beres. Ganti akte. Ganti akte, ganti aja. Mumpung 5 tahun. Oke. Ya. Daripada kita nggak ganti nanti dualisme nama dia. Wah, namaku siapa nih? Bingung dia. Mending ganti. Gimana caranya ganti? Begitu ganti, tugas Anda sebagai orang tua selesai. Sudah tenang. Tinggal memanggil namanya setiap hari. Betul. Dan nggak usah dipanggil juga. Anak saya itu tidak dari lahir pakai nama bagus, tapi dia umur 3 tahun baru pakai nama bagus. Itu saya nggak terapi, nggak apa-apain. Ganti aktenya beres, biarin. Gitu. Dia berubahnya setelah 5 tahunan. Berubah. Ya. Kalau misalkan anaknya sudah SMP lah gitu Om ya, 13 atau 14 tahun gitu. Ya. Apakah itu ada terapi khusus atau anaknya yang harus lakukan? Anaknya kan udah bisa. Anaknya sudah bisa ya. Kita orang tuanya bilang hanya minta maaf. Gitu bilang. Nah, maafin Bapak karena dulu salah. Dulu saya juga bilang gitu ke anak saya kok. Maaf, nah papi salah bikinnya karena papi belum tahu, sekarang baru tahu kan, baru menemukan ini gitu. Beda sama adiknya itu dari lahir udah emang. Kalau yang besaran ini karena dia udah ada, baru saya menemukan HCN. Usia berapa Om yang besar waktu itu? 3 tahun.
Yang besar. Oh, 3 tahun. Oh. Jadi baru 3 tahun, jadi udah bisa lah ngomong dikit tak bilang. Kenapa diganti Pi katanya. Ya salah ini papi salah, maaf salah bikin nama gitu. Jadi ini harus diberesin lagi. Ganti akte ya waktu itu Om. Ganti akte. Ya. Oke, terima kasih Om Jendra. Nah, untuk analisa nama anak nih gimana Om? Misalkan mau ada teman-teman yang mau analisa anaknya, apakah gratis atau berbayar Om? Gratis tentunya. Jadi HCN selalu gratis untuk analisa. Jadi teman-teman gak usah takut. Mau berapa nama pun dianalisa silahkan gitu. Tapi usahakan jangan kepo-kepo gitu ya. Maksudnya kepo-kepo itu coba analisa inilah. Coba jangan analisa diri sendiri aja udah gitu. Atau misalnya ada teman yang nitip boleh silahkan. Tapi itu semuanya pada dasarnya free ya, gratis. Caranya gampang, tinggal masuk ke websitenya hypnocodesname.com. Nanti ada form di situ, tinggal diisi. Nanti klik submit, nanti langsung dihubungkan ke admin. Nanti admin akan membantu bagaimana menganalisa segala macam. Oke, bisa jadi mudah sekali Om ya. Mudah. Tinggal klik link di bawah ya Om ya. Betul. Di deskripsi hypnocoachname.com atau nanti juga bisa hubungi admin juga ada nomor HP-nya di bawah ini. Siap. Kalau mau tanya-tanya. Ya. Terima kasih Om Jendra untuk waktunya. Jadi Hypnocoachname adalah rahasia yang sebenarnya baik banget tapi jarang orang tahu ya Om. Betul, masih awam. Ya. Ini masih belum banyak orang tahu. Tapi sudah dilakukan dari zaman dulu. Gitu. Terima kasih Om Jendra untuk pencerahannya. Salam Hypnocoachname. Salam Hypnocoachname.